Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu event handling. Nah, event handling sendiri adalah proses mengatasi kejadian atau event yang terjadi pada suatu program, gitu ya. Nah, jadi kalau kita sedang membahas web gitu ya. Nah, jadi ada tuh jadi kayak saya besar mouse ini gitu ya. Ini mouse ini browser, sorry. Nah, ketika nggak ada objek, browsernya berubah kayak gini. Terus ketika di teks makan berubah gitu ya. Nah, itu adalah salah satu event handling gitu. Nah, contoh kayak kita mengklik tombol tuh. Nah, itu juga salah satu penggunaan event handling. Nah, event handling pada RxJS itu ada banyak gitu ya. Nah, ada on click, on change, on submit, fokus, macam-macam gitu ya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas on click, on change, on submit. Untuk analoginya kita gunakan aplikasi yang ada ya, fitur yang ada yaitu ChatGPT. Nah, di sini kita akan eh, tanya gitu ya, berikan saya analogi tentang event handling. Tuh. Nah, jadi event handling itu seperti ini, baik, analoginya seperti ini. Jadi bayangkan Anda dalam pesta, di sebuah pesta ada yang diadakan di rumah besar gitu ya. Nah, rumah besar ini memiliki banyak ruangan dan banyak kegiatan gitu. Nah, terus kita atau Anda itu adalah tuan rumah yang harus di menangani interaksi tamu di rumah tersebut. Nah, contoh kayak gini, jadi kan ada on click. Ada on click itu kayak gini. Jadi ketika tamu datang, dia akan otomatis menekan bel pintu yang akan untuk masuk. Nah, untuk penjelasannya, kita sebagai tuan rumah ketika ada yang apa namanya, ada yang mendengar bel, otomatis kita sebagai tuan rumah akan cepat-cepat membuka pintu dan menyambut tamu tersebut. Gitu. Nah, jadi ketika tamu tadi memencet tombol, kita baru tahu kalau ada tamu itu ketika ya nah terus kalau untuk lonceng jadi tamu sudah masuk nih ya kan, nah sudah berada di meja prasmanan, nah sudah ngambil pilihannya ternyata ingin merubah dari salad menuju makanan penutup gitu ya. Nah jadi kayak kita langsung merubah, jadi penjelasannya itu seperti memperhatikan bahwa tamu tersebut telah mengubah pilihan makanan gitu, merubah lonceng gitu ya. Terus kemudian mencatat perubahan ini dan memastikan makanan tambahan disediakan. Nah, untuk on submit, analoginya, tamu memiliki buku tamu dengan namanya dan komentar, lalu menyerahkan kepada Anda. Jadi contohnya, ketika tamu menyerahkan buku tamu di submit, nah Anda menerima buku tersebut, kemudian membaca nama dan komentar yang ditulis, dan mungkin menyimpannya untuk referensi di masa depan untuk eh, apa namanya perbaikan di pestanya. Nah, dalam analogi ini contohnya adalah rumah itu adalah tadi kan ada rumah, ini ini ada rumah besar, terus ada tuan rumah gitu ya, tuan rumah, terus ada tamu gitu ya. Nah, untuk analoginya sendiri rumah itu adalah sebagai aplikasi reak kita gitu ya. Terus tamu itu adalah pengguna, user yang mau berinteraksi dengan aplikasi, gitu ya. Terus kita adalah sebagai tuan rumah yang menangani adalah event handler yang menangani berbagai interaksi. Visualisasinya kayak gini. Jadi on klik, jadi tamu menekan bel pintu. Nah, otomatis kita harus membuka pintu gitu. Jadi contohnya kayak misal di HTML-nya itu ketika kita mengklik tombol gitu ya, klik. Nah, maka otomatis ada fungsi yang menghandle klik. Jadi kayak misal kita klik kirim, maka otomatis bakal mengirim gitu ya. Kalau ada lagi on change gitu ya. Nah, tamu merubah pilihan makanan. Nah, otomatis Anda memperhatikan perubahan makanan tersebut. Nah, jadi kayak misal kita menginputkan nilai gitu ya. Nah, gara-gara berhubung ini kita menggunakan event on change, maka otomatis nilai input otomatis berubah gitu ya. Karena kita mengambil fungsi handle change gitu ya. Nah, shopping juga gitu ya. Nah, bedanya di sini kita lebih ke kalau Ansat itu lebih ke formulir gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke codingannya saja, gitu ya. Nah, tadi kita di sini pertama akan membuat sebuah folder text dulu gitu ya. Wah, guys. Baik gitu ya. Nah, di sini kita kasih
if i event and handling CSX gitu ya. Nah, search event handling gitu. Nah, terus kita terus di sini nah, terus di sini gitu ya, enter kita kasih nama event handling gitu ya. Nah, terus itu kita panggil di webnya, kita atur dulu. Ini sepertinya kita tidak membutuhkan, sementara tidak membutuhkan, betul ya. Nah, ini juga tidak dibutuhkan. Hmm, ini sudah dibutuhkan, gitu ya. Nah, terus kita kasih nama di sini eh, event handling, gitu ya. Event, itu apa namanya? Event handlingnya, terus, gitu ya. Oke, muncul. Ada yang error. Oke, betul ya. Nah, sudah masuk event handlingnya di sini. Ini biarin saja ini nggak apa-apa. Nah, nah di sini kita akan pertama akan mencoba yang namanya eh kita kasih H3 on click gitu ya. Nah, dalam on click sendiri itu dia akan eh, data akan berubah ketika kita klik. Contoh kayak gini. Jadi kita pertama bikin state-nya dulu ya. Bikin state-nya eh, kita kasih nama klik gitu ya. Klik set klik state kita buat di sini eh kita kasih string gitu ya. Nah, jadi di sini itu ceritanya adalah eh oh kita bikin ini aja. Kita bikin sebuah angka gitu ya. Kita akan di sini membuat sebuah tombol yang diklik gitu ya. Nanti kan nilainya bertambah. Contoh kayak gini, kita buat eh ini ya button. Terus di sini ya isinya klik itu. Nah, terus di sini kita kasih eventnya adalah klik seperti itu. Kita panggil handlingnya. Ini ya cons handling on click gitu. Itu ya tes. Nah, setelah itu di sini kita buat perintah untuk menambah kliknya untuk menambah satu gitu ya. Nah, itu kita panggil di sini handling klik gitu. Nah, oke. Ya, kita menggunakan on click. Jadi data ini nggak akan berubah ketika kita tidak melakukan sebuah event klik gitu ya. Nah, kayak gini ya. Jadi kayak gitu. Itu adalah on click. Jadi datanya nggak akan berubah ketika nggak kita picu gitu ya. Ini untuk on click. Nah, terus selanjutnya di sini untuk H3 apa untuk selanjutnya H3 kita akan mencoba on change gitu ya. Nah, on change sendiri itu adalah ketika kita eh, data yang kita masuk data itu otomatis akan berubah ketika ada perubahan dalam data tersebut. Contohnya kayak gimana? Kayak gini. Jadi di sini kita akan membuat sebuah label gitu ya. Nah, kita bikin sebuah label.
Nah, di sini kita kasih nama gitu ya. Nama, terus kita panggil, kita kasih inputan. Nah, tipenya teks itu ya, teks itu ya. Nah, oke, berhasil. Nah, terus setelah itu kita akan mencoba menampilkan data ini ke bawahnya. Misal, jika ini misal P, nama Anda adalah eh, ini gitu ya. Di sini kita panggil gini aja, kita bikin, kita bikin saja dulu. Kita adalah ceng gitu ya, ceng set, ceng kayak gitu. Nah, bikin datanya string gitu ya. Nah, di sini kita panggil ceng. Oke. Nah, terus dari sini kita akan kasih apa namanya, pemicu atau event handling yang pertama on on ceng gitu ya. Nah, terus setelah itu kita bikin handlingnya gitu ya. Cons handling handling on chain gitu ya. Nah, di sini kita memerlukan sebuah parameter event gitu ya. Datanya tadi harus dimasukkan. Nah, begini. Terus kita ubah set chain, kita panggil eventnya tadi, kita panggil target yang mempunyai nilai, yang mempunyai value gitu ya. Ambil value-nya. Oke. Nah, setelah itu kita panggil gini, handling on chain ya. Di sini ya hasilnya kayak gitu. Nah, jadi di sini dia otomatis akan berubah tanpa harus kita suruh, kita perintahkan gitu ya. Misal kayak nama ada red, nama kita ketikkan ya, nama Eugene misalnya, terus kita ada tombol gitu, klik gitu ya, baru muncul gitu. Enggak, kalau itu klik. Kalau onceng sendiri dia akan otomatis terupdate datanya ketika ada perubahan data sekecil pun gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Nah, sekarang konflik konflik sudah, lonceng sudah. Sekarang kita akan mencoba yang terakhir, yaitu eh, on submit, gitu ya. On submit. Nah, on submit sendiri itu lebih difokuskan dalam form, itu ya teman-teman, dalam form. Nah, dalam form begini, terus kita kasih eh, input gitu ya, kita kasih input gimana gimana ya, kayak gini ya, label, tapi label dulu aja. Nah, terus kasih ini ya, eh, nama kayak gini. Nah, itu kita inputkan datanya, tipenya berupa teks itu. Nah, kita tutup ini. Nah, setelah itu kita bikin sebuah inputan lagi yang tipenya adalah submit, itu ya. Nah, ini ya, otomatis berubah. Nah, terus setelah itu di sini di formnya kita bikin namanya on submit gitu. Nah, kita panggil handlingnya. Terus kita buat lagi sebuah stepnya dulu, cons submit gitu ya, set submit, kita bikin datanya string gitu ya. Nah, oke, setelah itu ini roadmap, oh ini. Nah, setelah itu kita bikin sebuah handle submitnya gitu ya,
response handling on submit gitu. Nah, terus jangan lupa kita kasih parameternya gitu ya untuk masukkan datanya tadi kayak ini gitu ya. Nah, setelah itu kita panggil handling submit, handling handling on submit gitu. Nah, setelah itu di sini kita tampilkan data yang disubmit tadi gitu ya. Eh, kita kasih tulisan sini data yang disubmitnya. Oke. Nah, di sini dia datanya kan nggak berubah, tapi ketika dikirim, kok nggak muncul ya? Ada apa ini? Oh iya, kita lupa di sini ada namanya kita membutuhkan loncengnya, ya, handling lonceng. Bukan. Eh, Sini value-nya lupa adalah submit itu ya. Ke, oh, seru ya guys ya. Bentar, ada error nih. Lonceng and double klik ini ya. Kok klik lonceng ini ya. Belum muncul. Kita lihat di sini loncengnya. eh oh ininya lebih. Tuk, tuk. Oke, belum muncul. Pada di sini event target value. Hmm, Kita gini aja ya. Lonceng. Lonceng event. Kayak oh salah. Ternyata di sini. Ininya di sini. Dia berada dalam sini gitu ya. Tapi belum bisa. Hmm, value submit ya.
Belum bisa. Oh, bukan assign. On submit. Submit. Is. Ah, ini juga. Oh, sepertinya ini nggak usah dipakai ya. Baik ini di inputannya sendiri adalah baik ini ya. Tipenya sah, misal. Value-nya di sini dia panggil value. Value-nya adalah submit gitu ya. Setelah itu handle change. Handle oh, salah. Handling change itu ya. Nah, di sini loncengnya ada dua. Hmm, gitu. Tapi ini nggak usah. Coba ini nggak usah aja. Eh, submit ya, coba bisa. Nah, ya error. Dari sini dia mempunyai dua handle-nya itu ada dua, kayak gini ya, constant on submit aja. Kita bikin, di sini dia membutuhkan dua ini ya. Coba ya, terus. Kita coba dulu, kayak gini, belum muncul. Oke, ada kita coba ini ya, datanya kita membutuhkan dua kayak gini. Kita membutuhkan dua berarti cons result result state string. Di sini dalam handling subjeknya itu ada ini yang dimasukin di sini adalah resultnya, itu ya, resultnya dimasukin di sini. Jadi di sini kita membuat sebuah event apa, event handling lagi, cons change on submit ini ya, sama dengan parameter eventnya. Setelah itu masukin, nah sini kita masukkan set result gitu ya. Oh, bukan, dalam value-nya. Oh, berarti kita masukkan data di sini ke submit tadi.
begini. Terus set resultnya kita kasih, kita bikin kosong lagi gitu ya. Terus di sini kita panggil oncengnya di sini input value-nya value benar berarti kita ambil resultnya on input jangan submit itu ya. Kita lihat apakah error enggak. Oke, kita bikin button di sini seperti ini. Tipenya adalah submit itu. Untuk submitnya adalah begini. Set result yang dimaksudkan adalah value. Set ya, set submit yang dimasukkan result gitu ya. Terus yang set submit yang di handle change yang ini ya, set value-nya gitu ya, dan diubah. Terus resultnya dikosongin. Hmm, oh kebalik guys. Ini kebalik. Jadi yang di situ set resultnya, submitnya itu dikosongkan. Coba tes masuk ya. Oke. Jadi kalau di sini kita membutuhkan dua handling gitu ya. Jadi yang pertama itu kita membuat dua ini ya. Nah, submit result gitu ya. Nah, untuk submitnya sendiri itu adalah data yang setelah data data final yang sudah ditampilkan. Terus untuk resultnya di sini itu adalah data yang diinputkan. Jadi datanya diinputkan dulu di sini disimpan. Nah, dia di sini onceng sifatnya. Ketika diinputkan dia otomatis berubah. Nah, dia masuknya ke result gitu. Masuknya ke result, gitu ya. Masuknya ke sini. Ada result di sini kita masukkan ke submit itu. Nah, terus ini submitnya dikosongin. Nah, terus submitnya baru dipanggil itu ya. Nah, oke. Sekarang kita sudah belajar tiga event. Yang pertama on click, jadi on click itu datanya akan berubah ketika ada event begini. Terus kalau on change itu datanya akan berubah ketika kita memasukkan sebuah data bebas gitu ya. Nah, kalau on submit sendiri itu adalah datanya hampir seperti on change, tapi kita bedanya kalau di on submit itu ada namanya validasi datanya. Oke ya. Oke, mantap. Pertemuan kali ini cukup sampai di situ saja. Oke, kita pause dulu. Kita bikin create pertemuan ke 6. 6 ya? 6. Oke, submit. Terus, oke, sampai situ aja pertemuan kita kali ini. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. See you.